Presiden Joko Widodo harus menandatangani sendiri surat kuasanya kepada kuasa hukum. Dan ketika itu tidak bisa, maka tidak sah siapapun yang menerima kuasa. Nah, apabila majelis hakim sulit untuk memutuskan, tentu majelis hakim bisa disebut sudah tidak siap. Berarti perlu adanya majelis hakim baru. Kalau memang itu adalah untuk menetapkan proses persidangan yang berjalan secara equal, secara adil, secara berkedudukan sama di depan hukum. Jadi saya sebagai warga negara tentu berkeberatan kalau presiden tidak didudukan sebagai warga negara. Warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Tolong tenang dulu ya. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Kalau majelis hakim mengikuti hukum acara tidak akan gaduh. Izin yang mulia. Kita udah baca here kok. Tadi yang mulia beberapa kali menyatakan bahwa agenda selanjutnya dilanjutkan dengan agenda mediasi. Untuk agenda mediasi, untuk agenda Iya, mic dimatiin. agenda mediasi tentunya harus dihadiri oleh penggugat dan tergugat dan hakim mediasi, mediator. Sementara itu, rekan-rekan kami mempersoalkan dari awal bahwa keabsahan surat kuasa, terutama dari kuasa hukum Jokowi, itu surat kuasa itu tidak jelas dan kami tidak menerima dan tidak sah secara hukum. Oleh karenanya, tidak mungkin agenda mediasi dilanjutkan dengan tergugat yang surat kuasanya tidak jelas dan tidak diakui dan tidak sah secara hukum. Ya mulia. Tidak mungkin dilanjutkan agenda mediasi. Kalau kita mediasi dengan siapa, kan? Yang mulia, demikian. Saya tanggapi ya. Mengenai tergugat satu, silakan saudara menganggap apakah sah atau tidak sah. Untuk mediasi, apabila saudara menganggap tergugat satu tidak sah, silakan mediasikan, masih ada tergugat yang lain. Bisa mediasi dengan tergugat yang lain. Yang tidak menanggapi menurut pasal 1 ayat 2 UUD 45 kedaulatan dari tangan rakyat dan rakyat menghendakinya seperti itu tadi. Oleh karena itu yang mulia, aku jalan tengah begini. Tadi bagaimana memberikan peluang mediasi. Oke. Tapi catatannya dalam mediasi ini Jokowi bisa nggak nunjukin ijazah asli? Udah itu aja selesai. Case close. Kita nggak usah sidang lagi. Tapi kalau dia tidak bawa ijazah asli, ini penipu namanya. Akan dipotasi besok.
komentar soal ijazah ini. Anggota DPR juga satu pun tidak ada yang komentar. MPR juga tidak ada yang komentar. Jangan lupa loh, yang kita buat ini SD, SMP, SMA. Jadi dari SD, SMP, SMA, Jokowi tidak ada ijazahnya. Pendidikan harus dapat. Tetangga lagi Bu, saya bahwa dia menjamin adanya ijazah asli. Coba apakah benar? Baru nanti kita mediasi. Iya maksudnya pertanyaan saya Bu, tolong dijawab. Surat kuasanya belum selesai. Saya kan sudah mengatakan silakan saudara angkat atau tidak hadir atau tidak hadir. Kok ibu bisa nggak punya ketegasan? Yang mulia, yang kami banggakan, yang masih kami harapkan ada keadilan. Apakah ibu tertekan untuk memutuskan hal tersebut? Jawab. Bu Hakim takut dipecat. Jawab. Moral mana moral? Bu Hakim takut dipecat. Sayang jabatan. Kepada kami, kepada pengunjung, tapi giliran kepada surat kuasa itu silakan kalian mau menyatakan tidak atau iya. Harus majelis hakim lebih dulu membuat putusan bahwa ini harus nggak keluar. Karena tidak sama saja diserahkan kepada kami. Giliran seperti itu majelis hakim ewu pakai ewu. Jangan serahkan kepada kami. Tidak selain majalah, majelis hakim harus bertindak sesuai dan menguasai ruangan ini dan menguasai Palu. Bisa ribut ini kalau diserang kepada kami. Harus punya ketegasan supaya kita suap sih. Bilang sedang meneran tahu. Dengan permusyawaratan dan perwakilan. Dengan permusyawaratan perwakilan, sekiranya majelis hakim mungkin diskor dulu 15 menit 10 menit, kalian berembuk mau teruskan apa enggak ini?
Karena kalau diteruskan nggak benar. Betul. Hakim melanggar hukum. Jelas. Kalau melanggar hukum tidak bermaksud saya merasa lebih hebat. Kita ini sama penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, advokat, itu sama penegak hukum. Maka oleh karena itu, kalau hakim tidak ambil yang bijak dalam arti sesuai dengan hukum, nanti saya minta ganti hakim. Saya ajukan ke ketua PN. Maka tolong yang mulia, saya nggak mau ambil itu. Saya mau ambil, tolong yang mulia, istirahat dulu, 15 menit atau apa, membicarakan ini. Kalau enggak kita sebagai rakyat konsentrasi tadi, kalian ini berdaulat, maunya gimana gimana? Potong saja, potong itu gampang. Mulut gua pedes nih, pusing ngomongnya. Ini sidang beneran baru. Biasa ngurusin sidang odong-odong, terima amplop. Besok nggak ada punya dong, Pak. Gue juga mantan ASN nih, makanya kuat. Kerjaannya udah gak bener. Kelihatan nih, lalu zoom. Jangan syuting saya. Ayo silakan, rakyat yang mau mulutnya pedes. Inilah contoh bukti hukum buatan manusia. Makanya Full rusuh. Mama udah marah, Mak. Gara-gara jasa udah 2 orang di penjara. Sekolah punya ijazah sendiri. Ada asli jasanya. Supaya kami ini tidak disalahkan oleh prinsipal yang memberi kuasa, saya mohon izin kepada yang mulia, prinsipal yang memberi kuasa pada kita, silakanlah berpendapat di sidang ini. Mohon izin yang mulia, karena ini penting untuk kelangsungan akad jalan atau tidak. Mohon yang menjadi pemberi kuasa prinsipal, mohon berdiri siapa? Siapa dulu? Kita tahu Bedoding. Ada.
Cek satu. Ya, terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, saya sebagai prinsipal memberi surat kuasa. Oh ya. Ya. Majelis Hakim yang mulia, saya sebagai prinsipal memberi kuasa kepada kuasa hukum penggugat. Nama saya Muhammad Rizal Fadilah Ashar. Bahwa setelah melihat apa yang terjadi, maka tentu saya sebagai prinsipal merasa diperlakukan tidak adil. Bahwa ketika saya memberi kuasa kepada kuasa hukum, maka saya harus membuat surat kuasa bahkan dengan tanda tangan yang basah, tanda tangan asli, diperiksa, bahkan juga diminta KTP asli. Saya kira oleh karenanya maka pada tergugat satu, yaitu Presiden Jokowi, juga harus melakukan sama. Artinya ia juga harus memberi kuasa dengan tanda tangan yang asli, begitu. Masalahnya adalah ini perdata, bukan hukum tata negara ataupun tata usaha negara, bukan peradilan yang berhubungan dengan administrasi negara. Ini adalah peradilan perdata. Perdata itu privat. Jadi ketika seorang presiden digugat, maka dia harus memberikan kuasa secara pribadi. Apakah dia pakai cap jabatan presiden atau tidak, tapi harus tanda tangan dari Joko Widodo bahwa yang digugat di sini adalah presiden. Tapi jangan lupa Joko Widodo bukan sembarang presiden. Begitu, oleh karenanya melekat antara hal yang bersifat pribadi dengan jabatan. Tapi berkali-kali kuasa hukum juga menyatakan ini pribadi. Nah, titik temu pribadinya ada pada substansi gugatan, bahwa ini menyangkut ijazah yang diduga atau ijazah palsu. Karena ini ijazah yang melekat dengan seorang Joko Widodo, bukan presiden sembarangan. Oleh karena itu, maka mau tidak mau, presiden yang bernama Joko Widodo harus memberi surat kuasa. Begitu, tidak bisa dengan kepres, bisa dengan mandat kepada Jaksa Agung ataupun kepada Mensesnek. Saya kira di sini tadi tegaskan lagi ada hukum acara perdata. Maka digunakan dasar kepada hukum acara perdata. Jadi sebagai prinsipal dengan cara seperti ini bahwa untuk penggugat harus tanda tangannya penggugat sendiri pribadi, tapi secara yang pihak lain tergugat boleh dengan jabatan, boleh dengan mandat. Maka ini adalah perlakuan yang tidak adil. Gitu. Sebagai prinsipal maka kita harus sama kedudukannya di depan hukum. Jadi equality before the law harus sama. Presiden adalah warga negara. Saya dan teman-teman juga prinsipal warga negara. Jadi dalam keadaan seperti ini maka majelis hakim yang mulia dimohon bahwa untuk hal ini Presiden atau Joko Widodo harus menandatangani sendiri surat kuasanya kepada kuasa hukum. Dan ketika itu tidak bisa, maka tidak sah siapapun yang menerima kuasa. Nah, apabila majelis hakim sulit untuk memutuskan, tentu majelis hakim bisa disebut sudah tidak siap. Berarti perlu adanya majelis hakim baru. Kalau memang itu adalah untuk menetapkan proses persidangan yang berjalan secara equal, secara adil, secara berkedudukan sama di depan hukum. Jadi saya sebagai warga negara tentu berkeberatan kalau presiden tidak didudukan sebagai warga negara. Warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Majelis Hakim, saya tidak punya background hukum. Saya orang awam. Background kompetisi saya pensiunan dosen manajemen. Saya pakai logika awam, berusaha, saya mempelajari soft skill, ya, bagaimana kita berpikir. Sehingga saya to the point mengatakan ke teman-teman, pahamilah, maaf Majelis Hakim kalau saya ngomongnya lepas, pahamilah Majelis Hakim dalam posisi yang sulit. Kalau sampai ini pengadilan jalan dan harus memutuskan, kita sudah tahu kok putusannya apa. Dan di birokrasi kita,